Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya kedatangan tamu dua orang. Yang pertama Pak Basar. Pak Basar ini adalah sehari-hari pekerjaan sebagai petani, dan memang pada awalnya mereka ini Pak Basar ini seorang insinyur pertanian. Nah, dia main ke TPS 3R. Pada saat ini saya akan menunjukkan bagaimana kami lagi sharing bahwasanya di sini kami sama-sama tukar pendapat dan tukar pikiran bagaimana itu melihat daripada pertanian yang ada di tempat saya. Nah, di sini teman-teman kedatangan juga seorang anak muda mahasiswa Universitas Sumatera Selatan. Universitas Sumatera Selatan, yang pada saat ini dia lagi memperdalami bagaimana cara-cara untuk cara bercocok tanam ataupun bertani urban farming, tani tanah perkotaan, yang bagaimana yang pada lazimnya kita tidak butuh tanah hamparan, kita tidak butuh lapangan yang luas, tapi urban farming ini lebih mengedepankan atau lebih yang ada pada halaman-halaman yang di sekitar perkarangan ataupun di samping rumah. Baik teman-teman, kita saksikan bagaimana alat yang kita pakai. Ada bola lampu di sini, ada media-media pupuk, ada media tanah yang nanti kita akan demo tentang tanah organik yang nanti kita bakal untuk media tanam. Dan ini ada juga pupuk organik cair yang nanti akan kita pakai untuk media kocor ke tanaman kita. Nah, sebelumnya mari kita saksikan bagaimana edukasi kita ataupun indikator kita melihat daripada reaksi dari tanaman atau pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Ya, di sini ada bola lampu dan air kosong dalam posisi seperti ini. Teman-teman silakan lihat hasil daripada bola ini. Kita umpamakan seperti tanaman kita yang sudah mau mati ataupun yang layu, tapi setelah kita pakai dan kita aplikasikan ke pupuk organik cair kita atau pupuk organik padat kita, nanti hasilnya akan seperti apa. Nah, ini posisi off. Sekarang kita buktikan sebagai waktu posisi on ya. Nah, ini posisi on. Posisi on ini itu artinya ada aliran listrik yang kita buat untuk demo soal pengaplikasian nantinya pupuk organik cair kita atau yang lebih dikenal dengan pupuk mol. Bagaimana reaksi bola lampu ini. Nah, sekarang kita lihat seperti ini. Dia kita on off kan. Jadi bagaimana bola lampu kita setelah kita off kan seklar ini, ternyata bola lampu kita ini tidak menyala. Tapi di sini ada kehidupan yang sedikit redup. Itulah kalau nantinya kita umpamakan, kita ibaratkan ke tanaman kita. Tanaman kita yang mau mati, yang layu, ya. Tapi setelah kita kocor atau kita pupuk dengan pupuk organik padat kita atau kita pakai dengan pupuk organik cair kita ini, maka bagaimana reaksi bola lampu ini. Dan begitu juga sebaliknya yang terhadap nanti kita aplikasikan ke tanaman kita, bagaimana reaksi dari tanaman kita nanti setelah kita mempergunakan kedua pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Yuk kita lihat. Nah, di sini kita melihat bola lampu ini seperti ini, seperti tanaman yang sudah mau mati ataupun sudah layu. Kita umpamakan bola lampu ini seperti itu. Nah, jadi kita ambil ini. Kita ambil air ini, ya, pupuk ini. Nah, kita teteskan ke dalam air ini. Kalau jika nantinya kita tunjukkan aplikasikan ke tanaman kita. Nah, kita lihat reaksi lampunya. Artinya lampu ini bisa hidup dengan kita mempergunakan
air tetesan yang pupuk organik cair ini, bola lampu yang tadinya tidak menyala, tetapi setelah kita gunakan pupuk organik cair ini, akhirnya bola lampu ini bisa menyala dengan cukup terang. Kenapa? Karena di sini mengandung nutrisi, mengandung ion, mengandung tenaga untuk jangankan tanaman yang sudah mau mati, bola lampu pun yang dulunya redup, setelah kita pergunakan media ini, dia jadi cukup menyala dan terang karena kita mempergunakan cairan yang namanya pupuk organik cair. Nah, terus mungkin itu nanti kita pakai, kita aplikasikan ke tanaman kita. Dari situ bapak-bapak bisa lihat bagaimana tanaman kita yang kita mempergunakan pupuk organik cair dan pupuk kompos tadi kita pakai dan kita gunakan sebagai media kocor dan sebagai media tanam. Nah, terus di sini bapak-bapak bisa lihat media tanam yang sudah kita pakai melalui proses beberapa bulan yang lalu, maka hasil tanaman kita cukup daunnya cukup lebar, terus pohonnya cukup gede dan lagi daunnya hijau. Nah, itulah teman-teman tani perkotaan atau urban farming yang kita gunakan media lokasi yang tidak butuh halaman luas, tapi kita membutuhkan tanaman buah seperti tanah dalam pot atau kambulakot. Nah, ini pupuk yang kita pakai sebagai media tanam, dan ini juga media yang sudah kita karung. Kebetulan kita di sini menawarkan pupuk organik cair dan pupuk organik padat. Nah, sekarang Bapak, saudara-saudara, lihat hasil daripada pupuk ini, tanah organik ini. Ini kalau kita angkat ini sudah mati, artinya memang betul-betul posisi on, posisi off. Sekarang kita lihat posisi on. Nah, kita lihat ke sini posisinya juga. Ini kita posisi off, ya, posisi off dengan posisi on. Nah, setelah kita posisi on, nah ini posisi on, jadinya dia akan tetap hidup setelah kita aplikasikan, kita gunakan pupuk organik cair kita tadi. Nah, sekarang Bapak mau lihat juga ya bagaimana kalau ini kita jadikan media tanam. Ini yang namanya pupuk kompos. Pupuk kompos ini dasarnya kita buat melalui proses beberapa bulan. Pertama dari limbah-limbah ibu-ibu rumah tangga. Limbah-limbah ibu-ibu rumah tangga ini termasuk dari sisa-sisa kulit buah, sisa-sisa sayuran, sisa-sisa makanan, dan daun-daun perkarangan yang kita proses, kita fermentasikan menjadi seperti pupuk kompos seperti yang ada kita lihat seperti ini. Nah, ini kita akan lihat gimana nantinya kalau kita jadikan ini media pupuk atau media tanam. Kita contohkan seperti ini. Kita masuk ke dalam gelas ini. Nah, kita masukkan ke dalam gelas. Nah, ini posisi tidak menyala, ya, off. Tapi apabila kita pakaikan dengan ini, bapak-bapak bila saksikan ini yang nantinya akan kita jadikan media tanam. Bapak lihat tanah yang akan nantinya kita jadikan sebagai pupuk atau kita jadikan media tanam, ternyata bisa mengantar arus, bisa mengantar tenaga, sehingga bola lampu ini bisa hidup menyala dengan terang. Karena apa? Tanah yang kita buat dari pupuk kompos ini mengandung nutrisi, unsur hara yang bagus untuk apabila nanti kita pakai ke media tanam kita. Nah, semoga ini bisa bermanfaat, dan saya mohon dan saya minta kepada saudara-saudara kalian untuk di-share, like, and comment agar kiranya nanti saya akan membuat edukasi atau membuat video-video berikutnya, dan agar tidak ketinggalan daripada informasi-informasi selanjutnya. Salam tani perkotaan, urban farming kita bisa. Selamat pagi. Terima kasih.
situ besar-besar. Inilah ibaratnya ini Pak. Kalau Bapak ingin melihat, kalau kita contohkan